I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then till I touch my toes. Halo, kami dari Kelompok 6. Halo, saya Hilmi Amia Faisal. Saya Nurul Maida Tusna. Saya Larissa Putri. Saya Sri Wahyuni. Saya Cinta Nisa akan menjelaskan tentang data dan database. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data. Data adalah sekumpul informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Contoh data yang bisa Anda ketahui diantaranya Cina berhasil menjadi juara umum Asian Games 2018. Jenis-jenis data. Data dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya dibagi lagi dalam 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer dapat disebut juga dengan data hasil atau data baru. Selanjutnya yaitu data sekunder, yakni merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan atau dokumen yang dilakukan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Yang kedua, data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama data kuantitatif, yang kedua data kualitatif. Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau data kualitatif yang diangkakan. Contohnya jumlah, skor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data menurut waktu pengumpulannya. Data menurut waktu pengumpulannya adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Yang ketiga, data menurut cara memperolehnya. Data menurut cara memperolehnya ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder yakni merupakan data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Yang keempat, menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama yaitu cross section atau incidental, yakni data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, data berkala atau time series, yakni data yang dikumpulkan di waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan atau peristiwa atau kegiatan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Beberapa pengumpulan data antara lain. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat yaitu study document, adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek peneliti. Yang selanjutnya yaitu fungsi data. Yang pertama, untuk membuat keputusan terbaik di dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, dapat dijadikan juga sebagai dasar suatu perencanaan atau jasa penelitian. Yang ketiga, dijadikan sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Yang keempat, data ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Database terdiri dari 2 kata, yaitu data dan base, yang dimana data adalah sebuah informasi fakta berupa angka dan huruf, dan base
yaitu grup atau sebuah markas. Secara keseluruhan, database adalah sekumpulan data berupa file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis. Untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data disesuaikan dengan tujuan. Dalam database, terdapat nama, tabel, dan isi. Secara sederhana, database ibarat lemari di sekolah guru, yang dimana lemari tersebut untuk menyimpan data mahasiswanya. Seberapa pentingkah database itu? Database itu sangat penting karena setiap pembuatan aplikasi tergantung dari database-nya, yang dimana paling utama dibuat adalah database-nya. Sebenarnya, ada begitu banyak rancangan database yang tidak diketahui. Hampir 99% orang menggunakan sosial media seperti Instagram, WA, Line dan Facebook, dan lain sebagainya. Saat membuat ini, kita memasukkan nama dan secara tidak langsung kita telah memasukkan database ke Instagram. Sistem yang menggunakan database. Setiap sistem pasti memakai database. Kalau tidak ada database, bagaimana mereka akan menyimpan data? Komponen sistem basis data ada 6. 1. Perangkat keras. Perangkat keras yang umumnya yang terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder, offline. 2. Sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada dalamnya, termasuk operasi dasar komputer seperti Windows. 3. Basis data. Komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses. 4. Database Management System atau BDMS. BDMS atau Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengolah database yang tersedia. Contohnya yaitu Microsoft Access. 5. Pemakaian atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya yaitu user mahir, user khusus, dan user umum. 6. Aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakaian basis data. Biasanya dibuat program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Fungsi dan tujuan basis data. Fungsi dan tujuan basis data ada 5. Yang pertama, ketersediaan atau availability. Fungsi dari basis data yang pertama adalah untuk menyediakan data-data penting yang saat sedang diperlukan. Ya, ini adalah fungsi penting dari basis data, meskipun tidak terletak pada satu lokasi dan tersimpan dalam bentuk disk, akan tetapi penyimpanannya dengan cara yang sistematik dan informasi tersebut mudah untuk didapatkan. 2. Mudah dan cepat atau speed. Fungsi dari basis data yang kedua adalah sebagai pengguna bisa mudah dengan cara mengaksesnya. Tidak perlu tunggu lama ataupun tidak harus mengalokasikan waktu yang tertentu untuk memanggilnya. Kelengkapan atau completeness. Basis data harus menyimpan data yang lengkap yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Meski kata lengkap di sini dipakai dengan sifat relatif, namun setidaknya data tersebut memudahkan untuk menambah koleksi data dan menjamin mudahnya pengguna untuk memodifikasi struktur data. 4. Akurasi dan security. Fungsi dari basis data ini adalah untuk akurasi atau keakuratan. Jadi, agar kesalahan dapat ditekan semaksimal mungkin, Anda bisa lakukan pengorganisasian file-file database dengan baik untuk menghindari kesalahan pada proses data entry dan juga dalam proses penyimpanan atau data store. 5. Storage efficiency. Pengorganisasian data dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk menghindari duplikasi. Data yang berpengaruh pada bertambahnya ruang penyimpanan dari basis data tersebut. Pengodean dan juga relasi data bermanfaat untuk menghemat penyimpanan dalam basis data. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Thanks for watching and bye. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always.